Selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara Jemaat Tuhan. Tidak terasa kita telah berada di bulan keempat tahun 2020. Perjalanan kehidupan masih terbentang panjang di depan. Namun, di tengah kita masih menikmati masa-masa tahun baru. Dunia digoncangkan dengan wabah COVID-19. Seolah-olah kematian telah berada di depan mata. Semua terasa hampa adanya. Namun, kita bersyukur di tengah-tengah penderitaan dunia, kasih Allah yang besar tetap menuntun dan menguatkan kita. Selamat merayakan kemenangan iman dalam kebangkitan Kristus Yesus yang memberi pengharapan untuk melanjutkan perjalanan hidup anugerahnya. Mari mempersiapkan diri untuk masuk dalam ibadah. Kita tundukkan kepala, kita bersaat teduh. Dan rendah hati bertelut berdoa padamu. Inilah bisik kalbu. Apa yang aku miliki, dan jiwa ini ku serahkan hanya padamu, kurban persembahanku. Walau ku berdosa, tetapi darah yang kudus mensucikan diriku, dan jati diriku kini bukan diriku lagi, melainkan Kristus Tuhanku hidup dalam diriku. Jemaat Tuhan, dalam keteduhan hati, kita akan menyambut pelayanan firman Tuhan. Karena itu, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 2 ayat 1, Suci, Suci, Suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namanya. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, Ia berkata kepada mereka,
Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan pada hari ketiga, ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Sesungguhnya, hari ini juga kamu akan bersama aku di dalam Firdaus. Ibu, inilah anakmu. Inilah ibumu. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku haus. Sudah selesai. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Kepala yang benar, tertunduk dan
Kematian Yesus membawa duka yang paling dalam bagi para murid. Mereka tak lagi bersama Yesus, putus asa dan tak berpengharapan untuk menjalani hidup dan pelayanan selanjutnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Gambaran ketidakberdayaan para murid tanpa Yesus juga seringkali menjadi bahagian saya dan saudara. Saat dunia bergejolak, bencana terjadi di mana-mana, kita seakan kehilangan pengharapan, cemas, khawatir, takut, dan putus asa menjalani hidup kita. Iya, Bu. Ibu, mohon maaf kali ini. Saya tidak punya uang. Sudah seharian ini saya jalan cari penumpang, tapi kan jalanan sepi. Dan saya tidak bisa dapatkan uang sekarang. Terus kita mau makan apa? Mau makan nasi dan sayur saja. Terus Bu, kalau begitu saya mau ambil uang dari mana? Ibu kan harus pahami bahwa saya ini bukan pekerja yang setiap bulannya dapat gaji seperti orang-orang lain, walaupun mereka tinggal di rumah tapi ada uang. Pahami bahwa saya ini adalah seorang tukang ojek yang hanya bisa mendapatkan uang ketika saya mendapatkan penumpang. Ibu harus pahami, kalau sepi begini mana mungkin kita bisa dapat uang. Jadi kita mau makan sayur lalu saya terus berterus Pak. Ya kalau sudah seperti ini keadaannya, ya apa boleh buat? Sabar saya. Kenapa? Kenapa? Saya sudah ke sekolah Pak. Saya sudah sama teman-teman saya juga sama saya sudah baik hati. Nak, harus pahami sekarang kita tidak bisa kemana-mana. Termasuk ke sekolah pun tidak boleh, kita dilarang. Dengan keadaan sekarang, Devil kan boleh bisa belajar di rumah saja. Ada mama yang bisa bantu ajar, papa juga bisa belajar di rumah saja dulu. Saya tidak suka belajar di rumah Pak. Mama sering marah-marah dan mengukur pakai ini. Kevin, kamu bilang mama ini kejam. Mama ini cuma mau ajar kamu supaya kita, karena sudah 1 bulan ini tidak sekolah. Mama ajar kamu, marah kamu, hukum kamu supaya kamu jadi pintar. Pokoknya dia mau pergi ke sekolah. Aduh, nak. Papa jadi pusing. Pak, Mak, Niki mau pergi boleh, soalnya sebagian sama teman-teman.
sudah ada anjuran pemerintah, kita harus patuh pada anjuran pemerintah. Jaga kebersihan, kita makan makanan yang bergizi, kita cuci tangan, dan kita tinggal di rumah saja. Jangan kesana kemari. Pokoknya ini kan tidak mau Bapak. Saya janjian sama teman. 1 bulan ini di rumah cuma makan, minum, tahu mau bikin apa. Oh yang bikin so bosan, tetap bikin harus pergi mau lari. Iya, kamu mau ke mall juga tadi. Kakak tidak punya uang, pasti kamu ke mall juga harus bawa uang. Kakak tidak punya uang sekarang. Begini, memang Niken, Kevin, Bu, saya sangat pahami keadaan kalian. Saya sangat mengerti kerinduan kalian. Tapi kan sekarang kita mengalami kesusahan yang begitu luar biasa. Perlu kamu ingat, bahkan bukan cuma kita, banyak orang lain di luar sana yang lebih menderita dari kita. Bayangkan para medis yang harus meninggalkan keluarga mereka untuk merawat orang-orang yang sakit di rumah sakit. Mereka harus kerjakan mau atau tidak karena tanggung jawab. Coba bayangkan mereka yang sakit di rumah sakit, yang terus-menerus berjuang, berdoa kepada Tuhan untuk kesembuhan. Belum lagi mereka yang telah kehilangan orang-orang yang mereka kasih. Dan yang lebih parah lagi, ketika meninggal mereka tidak diperbolehkan untuk menjenguk, untuk menghampiri karena wabah virus corona ini. Kita bersyukur semua kita masih sehat, masih kita memiliki makanan sekalipun sangat terbatas. Terlebih kita bersyukur hari ini Tuhan masih izinkan kita untuk merayakan Paskah. Kita percaya bahwa Kristus yang bangkit memberikan kemenangan iman kepada kita, memberikan kekuatan, memberikan pengharapan kepada kita. Kita berdoa supaya pergumulan yang berat ini akan segera berlalu. Kita percaya Kristus yang bangkit akan memberikan kemenangan kepada kita semua, bahkan kepada semua. Karena itu, sabar saja. Lebih baik kita bersyukur kepada Tuhan sekarang, persiapkan diri. Kita akan segera mengikuti iman. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Ayo anak-anak kita persiapkan diri untuk ibadah. Saudaraku, memang tidak mudah untuk tetap percaya di tengah badai. Seperti para murid yang tidak memahami kematian dan kebangkitan Kristus. Bahkan dalam kisah keluarga Pak Dani yang kita saksikan tadi. Situasi seperti itu dapat membuat kita lemah, tak berdaya, dan jatuh dalam dosa. Oleh sebab itu, mari merendahkan diri, mengaku dosa kita kepada Tuhan. Tuhan, kami berlumuran dosa. Tuhan
kasihani dan ampunilah dosa kami. Amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, siapa yang kau cari? Yesus Tuhanku, Yang hidup yang kau cari. Kubur bukan tempatnya di dalam pertarungan, kuasa maut dipatahkan. Ingatlah Yesus berjanji, Ia bangkit dari mati. Di dalam pertarungan, kuasa maut dipatahkan. Ingatlah Yesus berjanji, Ia bangkit dari yang mati. Yang ingin kau jumpai, Yesus Tuhanku, Tuhanmu sudah bangkit. Kubur bukan tempatnya di dalam pertarungan, kuasa maut dipatahkan. Ingatlah Yesus berjanji, Ia bangkit dari yang mati. Pertarungan, kuasa maut dipatahkan. Ingatlah Yesus berjanji, Ia bangkit dari yang mati. mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka
dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi surga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Kemenangannya tetap, haleluya. Sobat derita, haleluya. Datang lagi kemenang, haleluya. Mari berdoa. Haleluya. Kami muliakan Engkau, Kristus yang bangkit, memberi kemenangan iman kepada kami. Firman-Mu kami akan baca, merenungkannya. Roh Kudus-Mu menuntun kami. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, mari membuka kitab 1 Petrus pasal pertama, ayatnya yang ketiga. Dan saya membacakannya bagi kita sekalian. 1 Petrus pasal pertama, ayatnya yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap mereka yang mendengar dan memelihara firman dalam sepanjang kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi dan shalom. Bersukacita sebab betapa Allah kita Allah yang baik, yang telah menganugerahkan hidup, sekalipun dalam kehidupan ini kita harus melewati banyak suka, tapi juga banyak duka. Tapi terbukti sampai hari ini kita terus terpelihara dalam kasih Tuhan. Amin, saudara. Maka firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 3 ayatnya yang pertama yang telah kita baca diberi tema kebangkitan Kristus
memberi pengharapan. Saya tidak akan mengulas banyak, sebab sesungguhnya jika kita mengikuti ibadah ini dengan hikmat, maka sejak awal ibadah sampai pada akhirnya nanti, di dalamnya kita telah menemukan banyak hal yang disaksikan untuk memberi kekuatan menjalani kehidupan kita. Maka saya hanya memberikan sebagian dari apa yang telah kita terima dalam tata ibadah hari ini. Dari awal tadi kita sudah menyaksikan bagaimana keadaan para murid saat mereka tidak memahami kematian dan kebangkitan Kristus. Saat Kristus mati, tak lagi bersama dengan para murid, membuat mereka takut, membuat mereka gentar, cemas, dan melemahkan iman para murid. Sehingga kalau kita membaca dalam beberapa bahagian kitab Injil, ada Kleopas bersama dengan seorang murid yang hendak meninggalkan Yerusalem dan kembali ke kampung halamannya Emmaus. Para murid berkumpul pada ruangan yang tertutup sebab mereka merasa begitu takut kepada orang-orang Yahudi. Bahkan para murid juga tidak mampu melihat Kristus yang bangkit dan beberapa kali menampakkan diri kepada mereka. Artinya apa, saudara? Ketakutan yang begitu besar. Tak ada lagi pengharapan saat Kristus telah mati. Bahkan kecemasan, ketakutan itu juga menjadi bahagian dalam kehidupan kita. Tadi telah diperankan dalam kisah keluarga Pak Dani, bahwa situasi yang menakutkan, mencemaskan, bahkan jika tidak dilalui dengan hikmat Tuhan, akan membuat keluarga menjadi bertengkar satu sama lainnya. Kita saksikan tadi dalam adegan atau lakon keluarga Pak Dani. Semua menjadi lemah dan tidak berdaya jika hanya terpusat pada pergumulan. Tapi hari ini saat kita merayakan Paskah, kebangkitan Yesus Kristus, maka firman Tuhan diberitakan 1 Petrus pasal 3 ayat 1. Di sana dinyatakan bahwa kebangkitan Kristus memberi pengharapan saat para murid tidak lagi memiliki pengharapan. Kehadiran Yesus mengubahkan keputusasaan, kecemasan, ketakutan menjadi hidup yang penuh dengan pengharapan. Demikian juga di akhir adegan Pak Dani tadi kita dapat melihat seorang bapak atau Pak Dani menjadi sosok yang penuh hikmat, yang sekalipun ia juga bergumul, tapi ia menjadi seorang suami, menjadi seorang ayah yang menenangkan dan menguatkan anak-anaknya untuk melihat bahwa Allah itu tetap baik. Bapak Ibu Saudara yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan ini terus akan menguatkan saya dan saudara, bahwa kebangkitan Kristus benar-benar memberikan pengharapan kepada kita, sehingga kita tidak terus tertuju pada pergumulan-pergumulan hidup, terlebih khusus di tengah bencana virus corona yang kita alami sudah beberapa waktu. Memang semuanya menjadi begitu berbeda. Tapi saat kita memfokuskan diri bahwa kita punya Allah yang hidup, Allah yang telah bangkit, maka persoalan kematian yang menjadi sebuah ketakutan itu harusnya tidak lagi menjadi sebuah ketakutan jika kita memahami dengan baik dan benar dalam hikmat Tuhan bahwa Kristus telah mengalahkan maut. Kebangkitan Kristus memberi pengharapan bahwa memang dalam kehidupan manusia akan mengalami kematian, tetapi dalam kematian tubuh jasmani, orang percaya mengimani ada kebangkitan
dan kehidupan kekal, sebab Kristus telah menang atas maut. Apapun yang menjadi persoalan saya dan saudara, kita diajak untuk memfokuskan diri kepada Kristus yang bangkit dan menang, sehingga kita tidak terus berada dalam ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran. Sebab kita mengimani kalau persoalan terbesar yang menjadi bahagian manusia, bagian saya dan saudara, itu telah diselesaikan oleh Allah melalui Yesus Kristus di kayu salib, maka tak ada persoalan yang tidak dapat diselesaikan di dalam kekuatan dan kebangkitan Kristus. Selamat Paskah, Bapak Ibu, saudara yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus. Kebangkitan Kristus memberi pengharapan kepada saya dan saudara untuk melanjutkan perjalanan hidup kita sebagai orang-orang percaya yang menyaksikan betapa kita kuat dan berkemenangan di dalam Kristus yang telah bangkit bagi kita. Amin saudara, amin. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyatakan pengakuan iman Kristen, dan masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ada yang tanya kepadaku, siapa Yesus yang jadi junjungan? Jemaat Tuhan, marilah kita akan memberikan persembahan sambil mendengarkan firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia.
Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. 1 Tawarikh 16 ayat 29. Sambil memberi persembahan, kita melakukan Kidung Jemaat nomor 391. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Mengapa orang Kristen harapanmu lemah? Tuhanmu berkuasa di atas dunia. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Segala sesuatu ditanggung Tuhanmu. Mengapa lagi takut? Percayalah teguh. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Ikutlah Rajamu yang bangkit dan menang. Bebanmu jadi ringan, gelapmu pun terang. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Sampaikanlah firman-Nya di mana-mana pun, serta perbuatannya teruskan berteguh. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Warta Jemaat Efata Minggu 12 April 2020. 1. Disampaikan terima kasih kepada para pelayan dan pelaksana ibadah online serta kepada Bapak Ibu Saudara jemaat yang telah mengambil bagian dalam ibadah perayaan Paskah hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. 2. Sampai pada waktu yang akan ditentukan kemudian, ibadah Paskah dan ibadah Minggu biasa akan dilaksanakan secara online. 3. Majelis yang bertugas pada ibadah Paskah kedua Senin 13 April 2020 dari kelompok 4. 4. Ibadah online Paskah kedua jam 6 pagi. 5. Dimohon kesediaan jemaat untuk mengantar persembahan kepada majelis kelompok masing-masing dan seterusnya majelis kelompok mengantarnya ke kantor gereja. Terima kasih atas perhatiannya. 6. Peneguhan CD anak katekisasi kelas tahun 2019-2020 ditunda sampai pada waktu yang akan ditentukan kemudian. 7. Marilah kita bersama mendukung program pemerintah dalam mengatasi penyebaran penularan virus corona atau COVID-19. 8.
pendeta, majelis, dan jemaat menyampaikan banyak terima kasih kepada keluarga Jimmy Lianto atas bantuan berupa anggur dan hosti untuk perjamuan kudus Jumat Agung. Tuhan kiranya memberkati kehidupan rumah tangga, tugas-tugas usaha, dan pekerjaan. 9. Berita duka. Keluarga Dae Malino Hehi berduka cita atas meninggalnya orang tua atau mama dari Bapak Penatua Eka Dae Malino pada hari Kamis 9 April 2020 di Poso, dan jenazah dibawa ke desa Taende, Kabupaten Morowali Utara. Pendeta, majelis, dan seluruh jemaat menyatakan turut berduka cita. 10. Ibadah rumah tangga di tiap-tiap keluarga dilaksanakan pada hari Kamis 16 April. Untuk itu, bahan khotbah yang disiapkan oleh pendeta dapat diambil di gereja oleh majelis kelompok masing-masing. Demikian warta jemaat. Sebelum berdoa syafaat, kita dengarkan pokok doa syafaat Minggu 12 April 2020. Hari ulang tahun kelahiran tanggal 6 sampai 12 April 2020. Saudara Agung Karyo Sumito, Bapak Yusuf Latondoha, Bapak Antonius Everson Sondak, Ibu Ratonono Lumeno, Vivien Jonge, anak Marcel Giovanni Dondong Kambei, Bapak Karisma Taiso, Bapak Agung Trimono Sinda, anak Valen Alpriani Kaluti, anak Alfa Rundulemo, anak Irene Tesalonika Dile, anak Henry William Kabi, anak Adena Pratita, keluarga Hendrianto Praitno, Ibu Langimpu Bonde, anak Kevin Pasiatibe, Bapak Nasution Dasina, anak Aprianis Tengkende, anak Yokan Tandumai, Bapak M. Talole, anak Astin Atabaja, anak Resta Astriani Tarakolo, Ibu Peti Pasade, Bapak Herwin Tomusu, Ibu Larobu Mangkei, Grace Nofrisa M, anak Zisuka Aprilia Watu, anak Chandra Putra Sadago, Bapak Jeffrey Tania, Bapak Yoniel Sosora Kapui. Hari ulang tahun perkawinan keluarga Yekson Bantara, keluarga Pinori Wengkau, keluarga Toala Larope, keluarga Samudi Ampugo, keluarga Salu Yamudi. Mendoakan yang sakit dan dalam pemulihan, Ibu Pulubawias, Bapak Udin Labania, Bapak W. Kamari, Oma Monsangi, Bapak Untung Tosamboi, Oma dan Opa Melaharantung, Oma Since Siulan, Ibu Harami Woso, anak Felicia Nafa Sebuah. Mendoakan yang berduka, keluarga Dae Malino Hehi berduka atas meninggalnya orang tua atau mama di Poso. Mari siapkan hati kita untuk membawa syafaat kita kepada Tuhan. Mari berdoa. Kami bersyukur sebab Kristus telah bangkit, memberi pengharapan baru bagi kami. Firman-Mu ya dan amin, biarlah terus terpelihara dalam sepanjang kehidupan kami oleh kuasa Roh Kudus. Sepekan minggu telah kami lalui, kami tertuntun dalam kasih Tuhan menikmati setiap berkat-berkat Tuhan dalam hidup kami. Kami yang menerima sukacita secara pribadi, bahkan keluarga-keluarga, karena hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun perkawinan. Terima kasih untuk ketambahan usia kelahiran dan usia perkawinan, menjadi tanda kasih Tuhan yang memelihara hidup kami, menguatkan, memberi kemenangan, dan memberkati kami. Dimuliakanlah Tuhan atas kehidupan kami.
kami membawa syukur kami kepada Tuhan dalam bentuk sampul syukur, janji iman, yuran pembangunan, dan bentuk-bentuk lainnya. Biarlah apa yang kami persembahkan ini boleh memuliakan nama Tuhan dan bermanfaat dalam setiap pelayanan-pelayanan yang ada. Kami mau berdoa untuk kehidupan di minggu baru yang ada di hadapan kami. Berkatilah kami Tuhan sebagai orang-orang dewasa, orang-orang lanjut usia, pemuda remaja sekolah minggu, dalam setiap bentuk tanggung jawab kami. Beri kami hikmat, sukacita, dan kekuatan-Mu untuk senantiasa berkemenangan. Kami mau berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang sakit, baik dirawat di rumah sakit, di rumah, dimanapun mereka berada, bersama dengan keluarga yang mendampingi. Biarlah kekuatan iman dari Tuhan akan menguatkan dan memulihkan mereka. Kehidupan seluruh jemaat Tuhan kami taruh dalam tangan Tuhan. Kami mau berdoa untuk keluarga Dai Malino Hehi yang saat ini mengalami duka cita atas meninggalnya orang tua terkasih. Biarlah penghiburan dan kekuatan dari Tuhan akan menjadikan keluarga kuat dan berkemenangan melewati masa-masa duka cita. Bahkan semua mereka yang mengalami duka cita dalam beberapa waktu ini, hiburkan dan kuatkan mereka untuk berkemenangan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi gereja Tuhan yang ada di muka bumi ini dalam setiap pelayanan, kesaksian, persekutuan, dan pengajaran. Semua hamba-hamba Tuhan yang melayani terus dipakai dan diberkati oleh Tuhan. Terlebih khusus Gereja Kristen Sulawesi Tengah, Majelis Sinode, Majelis Klasis, bahkan Jemaat Efata Palu. Kami yang telah melakukan tanggung jawab pelayanan pada hari ini, pada bidang kami masing-masing, terima kasih sebab Tuhan melayakan kami untuk melayani-Mu. Berkatilah setiap pelayanan kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mau berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami, diberi hikmat, terlebih di tengah penanganan bencana virus corona. Semua tim medis yang bekerja, bahkan mereka yang berjuang untuk sembuh dari corona, biarlah kuasa kasih Tuhan menjadi milik mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau telah bangkit, Engkau telah menang, maka kami pun akan bangkit dan berkemenangan melewati badai, pergumulan dunia, bahkan Indonesia. Di dalam kekuatan-Mu, kami pasti akan berkemenangan. Oleh sebab itu kami berserah dalam tangan Tuhan untuk kehidupan kami selanjutnya. Kuatkan dan beri kemenangan menjadi milik kami, sebab Kristus telah bangkit. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini sembahyang dan pengharapan-pengharapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Mari kita nyanyikan bersama pujian sebab Dia hidup.
sekalian, jemaat Tuhan. Yesus Kristus adalah Alfa dan Omega. Karena itu pergilah dengan kuasa kebangkitan Kristus yang melepaskanmu dari keraguan, kekhawatiran, dan ketakutan. Kami akan pergi karena Kristus telah bangkit dan memberi kemenangan. Yakinlah, Kristus telah bangkit dan Ia menyertai perjalanan hidupmu. Bersama Kristus kami berjalan, di dalam Kristus kami bangkit dan berkarya menyatakan kemuliaan-Nya. Mari kembali dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Amin. 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 Selamat Hari Raya Paskah. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan sekalian. Mari bersaat teduh.